warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srina Aprila Brusmiring dengan NIM 230304261. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya membuat tugas video singkat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Nah, baiklah, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi ini adalah cara kita bertukar informasi jarak jauh. Nah, bayangin aja seperti jalan raya, informasi yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya yaitu dua sisi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada sisi pengirim yang mengirim pesan. Misalnya kita menelepon. Dan yang kedua ada sisi pengirim, yaitu yang menerima pesan. Misalnya teman kita menerima telepon dari kita. Nah, keduanya ini penting agar komunikasi bisa berhasil. Selanjutnya yaitu fungsi sistem telekomunikasi. Fungsinya adalah mengirim data. Nah, contohnya itu ada suara, teks, gambar dengan cepat dan akurat, menghubungkan orang dari mana aja, dan mendukung banyak aktivitas seperti belanja online, atau chat atau video call. Nah, selanjutnya yaitu media telekomunikasi. Ini adalah saluran tempat informasi bergerak. Contohnya itu ada kabel. Nah, seperti serat optik. Ada juga gelombang radio. Nah, contohnya itu untuk WiFi atau siaran TV atau bahkan satelit. Nah, materi selanjutnya yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet adalah jaringan komputer raksasa yang mendunia, bisa diakses oleh siapa aja, seperti perpustakaan dunia yang sangat besar dan terbuka. Selanjutnya yaitu intranet, jaringan pribadi suatu organisasi atau perusahaan yang hanya bisa diakses oleh karyawan di dalamnya aja. Nah, ini mirip dengan jaringan lokal yang ada di kantor. Selanjutnya yaitu extranet. Extranet adalah bagian dari intranet yang diperluas agar pihak luar, misalnya mitra bisnis atau pemasok, bisa mengaksesnya dengan izin. Lebih tertutup dari internet tetapi lebih terbuka dari extranet. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi fungsional. Nah, sistem informasi fungsional adalah sistem yang mendukung kegiatan khusus dalam sebuah organisasi, seperti keuangan, pemasaran, atau produksi. Setiap bagian punya sistemnya sendiri-sendiri. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk membantu manajer membuat keputusan. Nah, ini tuh seperti dashboard yang menunjukkan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi atau SPT. Sistem yang mencatat dan memproses transaksi harian bisnis, seperti penjualan, pembelian, atau penggajian. Nah, ini adalah tulang punggung sebuah operasional bisnis. Nah, selanjutnya yaitu sistem penjualan dan pemasaran. Sistem yang membantu mengelola penjualan, melacak prospek pelanggan, dan merencanakan kampanye pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Sistem ini yang dirancang untuk mengelola semua interaksi dengan pelanggan. Nah, tujuannya agar pelanggan senang, setia, dan perusahaan bisa memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu e-commerce. Nah, pengertian e-commerce itu adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang menggunakan internet. Nah, belanja online adalah contoh paling mudahnya nih. Jenis-jenis e-commerce ada B2C yaitu bisnis ke konsumen, seperti kita belanja di Tokopedia. Ada B2B yaitu bisnis ke bisnis, yaitu perusahaan jual beli antar perusahaan. Nah, yang ketiga ada C2C yaitu konsumen ke konsumen, seperti jual barang bekas di marketplace dan yang lainnya. Nah, keuntungan e-commerce bisa belanja kapan saja, di mana saja, dan pilihan barangnya juga lebih banyak.
harganya juga bisa bersaing dan jangkauan pasarnya lebih luas untuk penjual. Nah, batasan dan kegagalan e-commerce. Masalah keamanan data, penipuan online atau kurangnya sentuhan personal, biaya pengirim, dan masalah teknis bisa jadi kendala. Nah, aplikasi bisnis to customer atau B2C. Nah, contohnya itu situs web di toko-toko online, aplikasi belanja di smartphone. Nah, selanjutnya yaitu penelitian pasar dalam e-commerce, yaitu mengumpulkan informasi tentang pelanggan online, tren belanja, dan pesaing untuk merencanakan strategi. Nah, selanjutnya yaitu periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Ini juga dalam e-commerce, yaitu menggunakan iklan digital. Contohnya sosial media dan website. Dan menyediakan layanan pelanggan via chat atau email untuk membantu pembeli. Selanjutnya itu ada supply chain management atau SCM. Nah, supply chain management ini adalah pengelolaan seluruh proses dari bahan baku sampai produk jadi sampai ke tangan pelanggan. Ini seperti mengatur aliran barang dari hulu ke hilir. Nah, jenis-jenis supply chain management ini ada yang fokus pada efisiensi biaya, ada juga yang fokus pada kecepatan pengirim, dan ada yang fokus pada respon terhadap permintaan pelanggan, dan yang lain-lainnya. Permasalahan supply chain management yaitu ada gangguan pasokan. Nah, misalnya karena bencana alam. Nah, selanjutnya ada biaya logistik yang tinggi. Nah, kurangnya koordinasi atau pihak dan masalah dalam prediksi permintaan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada artificial intelligence atau AI. Nah, AI adalah kecerdasan buatan, yaitu kemampuan mesin untuk berpikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti manusia. Nah, contohnya adalah rekomendasi film di Netflix. Nah, selanjutnya ada expert system, yaitu program komputer yang meniru pengetahuan dan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli di bidang tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem intelligence. Nah, ini lebih luas dari AI. Ini adalah kemampuan suatu sistem secara keseluruhan untuk beradaptasi, belajar, dan mengambil tindakan cerdas berdasarkan data dan interaksi. Selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki ini adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta atau penemu atau juga hasil karya cipta atau inovasi mereka. Nah, ini tuh seperti hak milik atas ide atau kreasi. Sejarah perkembangan haki, nah, ini bermula dari abad pertengahan dengan perlindungan hak cipta buku, industri untuk melindungi penemuan. Hingga saat ini meliputi digital dan teknologi. Manfaat haki itu yang pertama mendorong inovasi dan kreativitas karena pencipta merasa karya mereka ini dilindungi. Nah, yang kedua ada yang pastinya memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik. Yang ketiga ada mencegah peniruan atau pembajakan. Nah, kesimpulan dari seluruh materi ini adalah seluruh materi ini saling berkaitan erat dalam dunia modern yang didominasi oleh informasi dan teknologi. Sistem telekomunikasi adalah fondasi yang memungkinkan aliran informasi. Nah, di atasnya ada internet, intranet, dan extranet, yaitu membentuk jaringan komunikasi yang beragam. Berbagai sistem informasi fungsional termasuk SIM, SPT, penjualan, dan CRM, yaitu memanfaatkan infrastruktur ini untuk menjalankan operasional bisnis dan membantu pengambilan keputusan yang cerdas. Selanjutnya yaitu perkembangan ini melahirkan e-commerce yang mengubah cara kita berbelanja, didukung oleh berbagai supply chain management yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya revolusi ini juga dipacu oleh artificial intelligence, expert system, dan sistem intelijen yang membuat sistem semakin pintar dan adaptif. Nah, yang terakhir, di tengah pesatnya inovasi ini, hak atas kekayaan intelektual atau haki menjadi sangat krusial. Haki berfungsi sebagai perlindungan bagi para pencipta dan inovator.
dan memastikan bahwa ide dan karya mereka dihargai dan tidak dicuri, sehingga mendorong terusnya kemajuan teknologi dan kreativitas di semua bidang yang telah kita bahas. Nah, singkatnya semua ini membentuk ekosistem digital yang kompleks namun sangat esensial bagi kehidupan dan bisnis di era modern sekarang ini. Nah, sekian video presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.